Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya Saleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi hari ini, hari ketiga puasa ya, Saleha ya. Gimana puasanya? Selalu lancar ya, insya Allah. Oke Saleha, di hari ketiga puasa ini kita kembali lagi nih belajar. Walaupun lagi puasa, tapi soleh-soleha tidak boleh kendor semangatnya ya. Harus tetap semangat ya, harus tetap rajin, harus tetap giat belajar ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya soleh-soleha? Kita kembali lagi ke tematik ya. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah hari ini kita masuk ke tema 8 ya. Nah, untuk tema 8 ini ada sedikit perbedaan dengan tema-tema sebelumnya. Jadi untuk tema 8 ini nanti Bu Gina akan memberikan materi per mata pelajaran ya. Kan kalau sebelumnya itu per subtema ya, soleh-soleha ada subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Nah, tapi untuk tema 8 ini nanti akan disajikan per mata pelajaran supaya lebih fokus. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di mata pelajaran matematika, yaitu materinya tentang melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, yang mana materi ini Bu Gina ambil dari subtema 1 dan subtema 2 ya. Sebetulnya soleh-soleha, untuk pengukuran dengan satuan tidak baku ini sudah pernah kita pelajari, jadi hari ini kita tinggal mengingatnya saja ya. Nah, hari ini, hari Kamis 15 April 2021, tujuannya yang pertama, mengukur dan mengurutkan panjang benda dengan jengkal atau depa. Yang kedua, mengukur dan mengurutkan berat benda dengan timbangan sederhana. Nah, udah pada ingat kan soleh-soleha, kita pernah ya mempelajari jengkal, lalu kita juga pernah membuat timbangan sederhana. Nah, sekarang kita tinggal review saja ya soleh-soleha ya. Oke, nah gimana soleh-soleha semuanya? Are you ready? Sudah siap? Kalau begitu, ayo sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, yang pertama adalah kita akan mengukur panjang dulu ya. Mengukur panjang menggunakan jengkal atau depa ya. Nah, kalau mengukur panjang itu biasanya berarti yang diukur itu kalau kita pakai penggaris gitu ya. Misalkan meter, sentimeter, dan lain-lain ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita review dulu yuk. Kita review dulu kira-kira bagaimana cara kita mengukur menggunakan jengkal. Nah, ini adalah video lama kita ya. Video lamanya waktu itu Bu Gina yang buat. Nah, coba soleh-soleha masih ingat enggak? Nah, ini bedanya hari ini disajikannya cepat gitu ya. Jadi nanti Bu Gina bicara di video ini agak cepat ya, karena ini sudah, jadi hanya mereview saja. Coba kita lihat dulu ya soleh-soleha ya. Nah ini ya playnya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini Bu Gina akan memberikan contoh bagaimana caranya kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal sebagai alat ukur satuan tidak baku. Kita simak ya. Nah, untuk mengukur panjang meja ini kita akan menggunakan jengkal ya. Oke, seperti apa caranya? Oke, pertama kita simpan jengkal kita di ujung meja seperti ini, lalu kita mulai menghitung dengan cara seperti ini ya. Kita mulai ya. Satu jengkal ya, ini maksudnya ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Jadi panjang meja ini adalah kurang lebih 4 jengkal. Begitu ya. Nah, itu tadi caranya mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Mudah kan? Silakan sekarang anak dan soleha coba di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya cara menggunakan atau mengukur benda menggunakan jengkal. Udah ingat ya soleh-soleha ya? Oke, nah soleh-soleha, selain menggunakan jengkal, kita juga bisa menggunakan depa nih, seperti gambar di bawah ini. Kalau jengkal kan kita menggunakan jari ya, nah telapak tangan begitu. Kalau satu depa itu dari ujung tangan sini ya, sampai ujung tangan sini. Nah biasanya kalau untuk depa ini, bisa misalnya berapakah panjang papan tulis. Nah, kalau pakai jengkal mungkin banyak gitu ya. Nah, bisa juga kita menggunakan pakai satuan depa ini ya, begitu ya. Jadi boleh menggunakan jengkal, boleh menggunakan depa ya, seperti itu. Oke.
Nah, jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Tidak baku itu artinya setiap orang mungkin berbeda. Ya, jengkalnya Bu Gina sama jengkalnya Soleh-Soleha di rumah pasti berbeda. Ya, nah makanya itu disebut satuan panjang tidak baku. Sedangkan kalau kita pakai penggaris, itu semuanya sama. 30 cm di Bu Gina sama dengan 30 cm di Soleh-Soleha. Begitu ya. Jadi kenapa disebut dengan satuan panjang tidak baku ya? Karena memang berbeda-beda setiap orang. Depannya juga sama ya, berbeda gitu ya. Maksudnya depannya Bu Gina sama depannya Soleh-Soleha juga berbeda. Makanya disebut satuan panjang tidak baku. Selain menggunakan anggota tubuh ya seperti jengkal, depa, itu bisa juga menggunakan benda-benda lainnya seperti pensil, pulpen, lidi atau langkah kaki. Ini masih anggota tubuh ya kalau langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Jadi bisa kita mengukur panjang dengan menggunakan benda-benda tersebut jika memang tidak ada penggaris, tidak ada meteran misalnya ya, Soleh-Soleha ya. Oke, nah sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini Udin sama Beni ya mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal. Nah, ternyata setelah dilakukan pengukuran, panjang tali layang-layang Udin itu besarnya 30 jengkal Udin. Sedangkan untuk panjang tali layang-layang Beni, panjangnya 20 jengkal Udin. Jadi, kalau kita sudah tahu, nah ini kenapa nih Bu kok dua-duanya jengkal Udin, berarti mereka mengukur menggunakan tangannya siapa? Tangannya Udin ya, supaya sama. Kalau yang satu pakai jengkalnya Udin, yang satu pakai jengkalnya Beni, bisa jadi berbeda karena tangan mereka berbeda ya. Jadi supaya sama hasilnya, jadi digunakanlah tangan Udin gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini kalau panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal, sedangkan panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Nah, di sini kita sudah mulai mengurutkan atau membandingkan ya. 30 sama 20 lebih panjang yang 30 ya. Layang-layang Udin. Oke? Bisa ya, Soleh-Soleha ya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang coba kita susun yuk. Kita susun panjang kotak dari yang terpendek. Nah, di sini ada 4 jengkal, 5 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 1 jengkal, 6 jengkal. Kira-kira mana yang paling pendek dulu? Nah, kita susun coba ya. Coba Soleh-Soleha bisa nggak? Kira-kira yang mana dulu? Yang pertama tentu saja yang paling pendek adalah 1 jengkal. Betul ya. Sebentar kita pakai ini ya, pakai pointer supaya lebih. Nah, ini ya yang pertama ya. Oke, yang pertama 1 jengkal. Yang kedua 2 jengkal ya, tentu saja. Yang ketiga, karena kita mengurutkan dari yang terpendek ya, Soleh-Soleha ya. Yang ketiga adalah yang 3 jengkal. Yang keempat adalah 4 jengkal. Yang kelima adalah 5 jengkal. Dan yang terakhir atau yang paling panjang adalah 6 jengkal ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengurutkan atau menyusun ya dari yang paling pendek. Nah, inilah hasilnya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, dan 6 jengkal ya. Oke, bisa ya Soleh-Soleha ya, bisa ya mengukur panjang benda menggunakan jengkal dan mengurutkannya ya. Pasti bisa nih Soleh-Soleha. Oke? Nah, selanjutnya kita akan langsung ke mengukur berat dengan timbangan sederhana. Nah, Soleh-Soleha masih ingat dengan praktek di rumah yang menggunakan gantungan? Ya, gantungan baju. Nah, kita akan mereviewnya ya. Tapi di sini ada cara lain nih yang akan disampaikan. Bagaimana? Kita lihat yuk. Nah, kita ternyata selain menggunakan gantungan baju, kita juga bisa mengukur menggunakan piring plastik. Seperti apa? Nah, ini nih kata temennya. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Ini sepertinya semua bahannya ada di rumah ya. Soleh-Soleha punya penggaris pasti ya di rumah ya. Lalu pasti punya piring, tapi kita menggunakan piring plastik ya Soleh-Soleha supaya aman digunakan untuk praktek ya. Kalau piring beling khawatir pecah ya. Lalu ini untuk bebannya nih, bisa batu bata atau bisa kayu ya, pokoknya yang ada di rumah ya. Nah, seperti ini Soleh-Soleha. Jadi tinggal diatur keseimbangannya lalu bisa kita pakai untuk menimbang ya. Oke, nah ini contohnya ya, contoh.
Nah, seperti biasa ya, seperti yang kemarin kita sudah praktekkan, kita menggunakan kelereng sebagai satuannya ya. Jadi nanti berapa kelereng? Kalau di rumah tidak punya kelereng, boleh diganti pakai apa teh? Pakai koin ya, bisa koin 1000-an, bisa koin 500-an. Oke. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Nah, seperti ini ya. Harus seimbang ya panjangnya. Jadi jangan sampai panjang sebelah si penggarisnya. Lalu atur posisi penggaris agar seimbang. Oke. Selanjutnya letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Lalu letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Nah, kiri kanan dipasang piring plastik, yang mana piring plastiknya juga harus sama jenisnya ya. Lalu ambil buku yang akan ditimbang atau barang apa saja ya. Ini contohnya di sini adalah buku. Nah, setelah itu ambil kelereng untuk mengukur berat ya. Ambil kelereng, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggarisnya seimbang. Lalu catat berat benda yang ditimbang. Jadi bagaimana caranya? Pertama, soleh-soleha simpan dulu benda yang akan diukur di sini, lalu masukkan kelereng, tapi tidak sekaligus. Kelerengnya satu persatu. Masukin dulu satu, oh belum seimbang, masih berat. Masukin dua, oh masih berat sebelah. Masukin tiga, oh masih berat sebelah. Masukin empat, oh masih berat sebelah. Masukin lima, oh masih berat sebelah. Masukin enam, seimbang ternyata. Nah, jadi ketika sudah seimbang, ketika misalnya 6 kelereng lalu sudah seimbang, berarti berat satu buku adalah 6 kelereng. Begitu ya soleh-soleha. Jadi harus sampai seimbang ya. Nah, itulah beratnya ya. Jadi satu buku beratnya adalah 6 kelereng. Begitu ya soleh-soleha ya. Nah, atau selain menggunakan ini juga kita bisa menggunakan menggunakan gantungan lagi, menggunakan gantungan dan plastik yang sudah kita praktekkan waktu itu ya soleh-soleha. Jadi pasti ini lebih mudah. Tapi Bu Gina akan mengingatkan kembali bagaimana caranya ya. Nah, kalau kemarin gantungannya itu soleh-soleha pegang ya. Nah, sekarang si gantungannya ini digantung di paku ya, bisa di tali jemuran atau mungkin di rumah yang memang ada pakunya seperti ini ya. Caranya ambil sebuah gantungan lalu gantungkan di tali jemuran atau di tempat manapun yang memiliki paku seperti ini ya soleh-soleha ya. Ambil 2 buah kantong plastik bening ya, lalu kaitkan satu kantong di ujung kanan dan kaitkan satu kantong lagi di ujung kiri. Lalu setelah itu ambil sendok. Nah, ini kebetulan yang mau diukur sendok ya. Nanti soleh-soleha boleh mengukur benda apa saja. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri sendoknya dan ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan si kelerengnya. Nah, ini juga sama. Kelerengnya jangan dimasukkan sekaligus ya, tapi satu-satu. Satu dulu, oh masih berat sebelah, tambah lagi, oh masih berat sebelah, tambah lagi, masih berat sebelah, tambah lagi jadi 4, masih berat sebelah, tambah lagi jadi 5, ternyata seimbang. Maka kalau sudah seimbang seperti ini, berarti berat 1 sendok sama dengan 5 kelereng. Nah, kalau tadi panjang, biasanya pakai penggaris ya. Dan satuannya itu sentimeter, meter. Kalau ini biasanya kilo ya. Kalau di alat ukur yang bakunya pakai kilo. Berapa kilo? Berapa ons misalnya ya. Nah, kalau menggunakan satuan tidak baku seperti ini, berarti 1 sendok beratnya sama dengan 5 kelereng. Begitu ya. Jadi berat 1 sendok sama dengan 5 kelereng. Paham ya soleh-soleha ya? Nah, sekarang kita urutkan yuk benda yang sudah diukur Beni dari yang terberat. Nah, Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Buku tulis Beni beratnya 5 butir kelereng. Lalu tempat pensilnya beratnya 8 butir kelereng. Dan buku gambarnya beratnya adalah 7 butir kelereng. Coba soleh-soleha urutkan ya, mana yang paling berat dari yang terberat maksudnya. Yang terberat pertama adalah pastinya tempat pensil dong ya, 8 butir kelereng. Lalu yang terberat kedua adalah yang 7 butir kelereng. Dan yang terberat ketiga adalah 5 butir kelereng. Inilah hasilnya ya. Jadi urutannya dari yang terberat adalah
tempat pensil dulu, lalu buku gambar, lalu buku tulis. Seperti ini ya, soleh-soleha. Mudah kan? Mudah sekali. Soleh-soleha pasti bisa ya. Nah, soleh-soleha, untuk selanjutnya, tugas proyek MTK hari ini, silahkan soleh-soleha pilih salah satu ya. Salah satu saja, tidak usah dua-duanya. Mau yang mana? Yang pertama, apakah soleh-soleha mau mengukur panjang 3 benda menggunakan jengkal dan mengurutkan dari yang paling panjang? Nah, berarti ada 2 langkah. Yang pertama, soleh-soleha mengukur panjang 3 benda. Bendanya boleh apa saja. Boleh ikat pinggang, boleh sejadah, apa saja terserah ya. Menggunakan jengkal. Nanti urutkan mana yang paling panjang. Oke? Atau soleh-soleha mau mengukur berat 3 benda, baik itu menggunakan gantungan misalnya, atau piring plastik. Silahkan pilih salah satu. Dan silahkan mengurutkan dari yang paling ringan ya. Jadi misalnya soleh-soleha mau mengukur berat botol, lalu berat vas bunga misalnya ya. Silahkan, tapi mohon untuk melakukan melakukan pengukuran ini cari barang-barang yang memang tidak berbahaya ya soleh-soleha ya, yang benar-benar kalau jatuh nggak apa-apa gitu, terus kalau kena tangan nggak apa-apa gitu ya. Jadi jangan pakai benda-benda yang berbahaya. Oke, silahkan pilih salah satu ya. Misalnya, saya kan udah waktu itu praktek jengkal, saya juga udah praktek pakai gantungan, sekarang mau pakai piring plastik nah boleh seperti itu. Atau saya kan udah menggunakan jengkal, saya mau pakai jengkal lagi soalnya paling mudah misalnya ya, boleh, silahkan ya. Tapi hari ini selain soleh-soleha mengukur panjang 3 benda menggunakan jengkal, harus diurutkan juga ya. Begitu juga dengan mengukur berat. Oke, soleh-soleha? Bisa ya? Pasti bisa. Oke, nah itu tadi. Alhamdulillah ya materi untuk hari ini. Kalau hari ini Bu Gina misalnya menerangkannya terlalu cepat, nanti boleh soleh-soleha putar lagi videonya ya. Putar lagi sampai soleha benar-benar mengerti. Tapi pasti pada semuanya pada bisa ya. Semuanya pasti pada sudah bisa. Karena ini hanya materi ulangan atau review ya, karena ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke? Nah, kalau gitu selamat mengerjakan proyeknya ya, soleh-soleha. Bu Gina tunggu fotonya ya. Jadi nanti kalau udah selesai silahkan difotokan ke Bu Gina. Oke? Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih soleh-soleha. Tetap semangat puasanya ya. Kita bertemu lagi insya Allah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.